Hai semuanya, welcome to my channel. Senang sekali saya Evi Mariana bisa menjumpai teman-teman. Saya berharap bahwa semua dalam keadaan sehat ya. Di video perdana ini saya ingin sekali berbagi berkaitan dengan gaya belajar atau learning styles ya. Video ini saya buat untuk para orang tua dan juga para guru serta anak-anak yang ingin sekali tahu gaya belajarnya. Silahkan ditonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Dan semoga bermanfaat di dalam kita membimbing dan membantu anak-anak kita belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share serta di subscribe sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan notification ketika saya mengupload video baru. Terima kasih sebelumnya untuk dukungannya. Oke, kita langsung saja. Memang sebenarnya ada beberapa gaya belajar, tetapi di video ini saya hanya akan membahas 3 gaya belajar yang umum ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Indera utama yang digunakan dalam gaya belajar ini adalah mata ya. Beberapa ciri-ciri berkaitan dengan gaya belajar ini. Yang pertama, ketika berbicara biasanya ya pandangan mata mengarah ke atas ya. Dia sering memandang ke atas. Kemudian yang berikut adalah tempo atau speed berbicara cepat. Dan pintar sekali membaca ekspresi atau bahasa tubuh orang lain. Makanya ketika ada di suatu acara atau dalam pembelajaran di kelas, biasanya mencari tempat duduk di barisan paling depan karena dia harus melihat secara langsung dan secara dekat sumber suara atau pembicara dan juga ekspresi yang ditunjukkan oleh orang yang sedang berbicara ya. Kemudian yang berikut adalah ketika berbicara sering menggerakkan tangannya. Pintar berimajinasi karena suka membaca ya, karena saking suka membacanya makanya suka sekali berimajinasi dan senang akan segala sesuatu yang berwarna, makanya suka mewarnai dan menggambar. Kemudian kesulitan berkonsentrasi ketika ada keributan, makanya harus ada dalam suasana yang tenang baru dia bisa belajar dengan baik ya. Dan yang terakhir, kesulitan menghafal atau mengingat nama orang ya, lebih mudah untuk mengingat wajah orang. Mungkin itu saja beberapa ciri-ciri berkaitan dengan gaya belajar ini. Kita lanjut dengan tips atau strategi belajar bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Yang pertama adalah selalu gunakan gambar atau grafik atau juga mind mapping seperti ini. Ya, ketika kita menjelaskan sesuatu ini akan sangat membantu. Atau bisa menggunakan video ya. YouTube menyediakan banyak sekali video yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menjelaskan suatu konsep kepada anak-anak ya. Kemudian yang berikut adalah ketika kita mengajar pastikan menggunakan ekspresi tubuh kita ya. Jadi jangan monoton atau kaku ya, karena itu akan sangat membosankan bagi anak-anak yang memiliki gaya belajar ini. Kemudian yang berikut adalah warnailah hal-hal yang kita anggap penting. Kalau seandainya kita mengajar menggunakan whiteboard, maka kita harus menggunakan spidolnya warna-warni ya, jangan hanya satu warna ya, bisa 2 atau 3 warna untuk menandai hal-hal yang kita anggap penting ya. Kalau saat pandemi ini kita menggunakan PowerPoint ya, pembelajaran daring, maka pastikan di situ ada gambar dan tulisannya berwarna ya. Jadi jangan monoton hitam semua ya, itu akan sangat membosankan ya. Kemudian yang berikut adalah izinkan anak-anak mewarnai buku catatan mereka di rumah ya. Jadi itu akan sangat membantu. Yang berikut adalah untuk anak-anak yang di bawah umur 10 tahun ya, bisa gunakan flashcard atau obat kartu baca, dan juga biasakan anak-anak membaca buku yang bergambar dan berwarna. Ini akan sangat mudah untuk meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak-anak yang memiliki gaya belajar ini. Kita lanjutkan dengan gaya belajar yang kedua, yaitu audio atau auditory. Tentunya indera utama yang digunakan adalah telinga ya. Beberapa ciri-ciri berkaitan dengan gaya belajar ini. Yang pertama, ketika berbicara sering melirik ke kiri dan ke kanan ya. Kalau yang tadi visual ke atas, kalau yang ini mendatar ya, ke kiri dan ke kanan. Speed atau tempo berbicara sedang, tidak secepat yang visual, dan pintar meniru suara atau nada. Kesulitan di dalam mencatat atau menulis, lebih senang mendengarkan. Pintar berbicara
makanya sering disebut sebagai seorang pembicara yang fasih ya, karena suka tampil di depan. Dan yang selanjutnya adalah suka bertanya ya, suka bertanya dan suka berdiskusi. Terkadang suka berbicara sendiri ketika sedang melakukan sesuatu ya. Kesulitan membaca ekspresi atau bahasa tubuh orang lain, tidak seperti yang tadi visual ya, dan kesulitan mengingat wajah orang ya. Mungkin itu beberapa ciri-ciri berkaitan dengan gaya belajar audio. Beberapa tips atau strategi yang kita bisa gunakan untuk membantu anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Yang pertama adalah gunakan metode diskusi. Izinkan anak membaca materi dengan bersuara. Gunakan nada atau lagu ya, atau juga akronim untuk hal-hal yang penting ya. Ini akan sangat memudahkan anak untuk mengingatnya. Kemudian yang berikut, minta anak menceritakan kembali apa yang dipelajari ya. Bisa juga dengan merekam pelajaran ya, sehingga nanti di saat dibutuhkan tinggal diputar kembali ya. Yang berikut adalah izinkan anak mendengarkan musik ketika belajar ya. Ini khusus di rumah ya. Yang penting lagu yang dia sukai atau musik yang dia sukai. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita ingin memberikan instruksi kepada anak-anak yang memiliki gaya belajar ini, pastikan memberikan dengan jelas ya, dengan ucapan yang jelas, dengan suara yang jelas, dan pastikan mereka melihat gerak mulut kita ya. Itu akan sangat memudahkan dia untuk mengingat instruksi yang kita berikan. Mungkin itu beberapa tips yang bisa dipakai untuk membantu anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar tactile atau kinestetik. Beberapa ciri-ciri berkaitan dengan gaya belajar ini. Yang pertama, ketika berbicara biasanya pandangan mata mengarah ke bawah ya. Speed atau tempo berbicara sangat lambat, bahkan terkadang kesulitan dalam mengucapkan beberapa kata. Sangat aktif ya, karena memang memiliki energi ekstra. Makanya akan kesulitan untuk tenang dalam waktu yang lama ya. Palingan durasi konsentrasinya itu 5-10 menit. Setelah itu pasti akan banyak yang dilakukan ya. Entah mengganggu teman, entah membunyikan alat tulisnya di meja atau di badannya ya. Pasti akan banyak hal yang dilakukan. Kemudian yang berikut adalah tidak suka membaca dan menulis ya. Kesulitan di dalam mendengarkan penjelasan. Anak-anak yang memiliki gaya belajar ini lebih senang akan hal-hal yang berbau praktik ya, atau percobaan atau eksperimen ya. Jadi langsung mempraktekkan ya, ini suatu hal yang sangat disukai oleh anak-anak yang memiliki gaya belajar ini. Dan yang terakhir adalah suka menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian. Ini beberapa ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Beberapa tips atau strategi yang kita bisa gunakan untuk membantu anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Yang pertama adalah biasakan mengajar dengan menggunakan benda-benda yang konkret ya. Jadi jangan yang abstrak. Kemudian langsung mempraktikkan apa yang dipelajari ya. Gunakan games dalam pembelajaran atau bisa juga menggunakan role play atau bermain peran ya. Ini akan sangat disukai oleh anak-anak yang memiliki gaya belajar ini. Yang berikut adalah kalau di rumah bisa izinkan anak-anak mengunyah permen karet sambil belajar ya. Dan yang terakhir adalah jangan memaksakan anak-anak belajar berjam-jam ya. Bisa diselingi dengan games ya. Itu bisa membantu dia untuk menghilangkan kepenatan ya. Mungkin itu beberapa tips ya yang bisa digunakan untuk membantu anak-anak kinestetik. Oke teman-teman, itu tadi ya 3 gaya belajar yang kita sudah pelajari. Semoga bermanfaat ya. Memang ada yang memiliki gaya belajar lebih dari satu ya. Ada yang kombinasi ya, ada yang audiovisual atau visual kinestetik ya. Bahkan ada juga yang memiliki 3 gaya belajar sekaligus ya. Jadi dia bisa beradaptasi dengan gaya pembelajaran seperti apa saja ya. Dia bisa menerimanya ya dengan baik. Tapi ada juga yang hanya memang dominannya satu saja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan mohon
maafkan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya, dan di share ke teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain ya. Terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.